di saat orang terlalu obses sama work life balance, dia malah stres, Mas. Iya. Teman akan terbentuk di saat ada environment yang Susah. susah bareng. Dan saling ngejek. Relationship is all about rules, Mas. It's all about batasan. Iya. It's all about boundaries. Iya. Kita berelasi pasti punya batasan gitu. Kita ngomongin batasan-batasan kita dulu gitu. Baru kita bermain di dalam batasan itu. Iya, iya. Ketemu lagi di podcast Pulih dan Selaras, dan kali ini teman ngobrol saya adalah Yaser Fadli. Benar kah ya? Betul. Benar ya, Fadli ya, Betul. bukan Fadil ya. Bukan. Okay. Yaser ini adalah CEO Ranum. Dan sebatas aku tahu Ranum, nanti tolong kamu jelasin ya. Ranum itu adalah ruang atau tempat para single, para jomblo untuk menumbuhkan dirinya. Dan di situ pula di Ranum itu juga saling mempertemukan ya para single ini yang sudah siap untuk berelasi. Betul. Gitu ya. Dan Yaser ini adalah suami dari Coach Anes. Yes, betul sekali. Biar walk the talk, we walk the talk. Benar. Jadi ini ya, bukan hanya teori tapi mempraktekkan bagaimana berelasi dengan sehat. Betul. Ya. Nah, aku pengen tahu sebelum nanti ngomongin tentang relasi, Ranum itu awal mulanya gimana, Bro? Program bikin anak. Oh gitu. Iya, karena kita nggak mau kerja kantoran berdua. Kita mau presence, kita mau ada hadir di pertumbuhan anak kita. Kalau masih kerja sama orang, nggak bakal bisa. Terus akhirnya cari dua kompetensi. Aku brand marketing, aku biasanya jualan dan branding. Terus istriku kayaknya akademisi, suka belajar gitu kan, punya ilmu. Jadi dia sosoknya di depan, aku yang di belakang. Yang mikirin bisnisnya gitu. Betul. Ya. So Ranum itu apa? Kalau menurut kamu, kalau tadi kan kesoktawanku ya. Yep. Tapi sebenarnya niatmu Ranum itu adalah apa? Media atau komunitas atau apa? Pernah ke supermarket atau ke farmer market, kalau milih buah pasti dipilih-pilih dong, yang manis apa segala macam. Yang masih mentah nggak bakal kita ambil kan, gitu kan. Sama Ranum kan kalau bahasa Indonesia itu sebenarnya matang. Oh, Ranum itu artinya matang. Oh iya. Iya kan. Kalau bahasa tongkrongan cowok-cowok kayak Ranum nih, oh, gitu, Ranum, matang, itu matang nih, gitu. Nah, jadi aku nih petani sebenarnya, petani single, petani manusia supaya mematangkan manusia. Jadi kalau misalnya kita mau milih-milih buah yang Ranum, buah yang Ranum nggak bakal teriak-teriak, milih gue dong, pilih gue. Dia akan dipilih sendiri, akan dipetik, gitu, akan dikonsumsi, rasanya manis dan bermanfaat dan bernutrisi. Nah, aku pengennya orang-orang tuh mindsetnya kayak gitu. Gue mau jadi Ranum dulu gitu. Biar filosofi katanya di situ ya berarti. Betul. Ya? Oke. Jadi gimana tadi? Lebih ke mematangkan diri gitu. Mematangkan diri, nanti juga bakal dipetik. Ada orang yang mau kok. Kita nggak usah nyari-nyari. Makanya tagline-nya find your soul, found your mate. Find your soul, find your soul, found your mate. Found your mate. Nah, found itu kan sudah ditemukan. Sudah ditemukan. Gitu kan. Jadi sebenarnya senantiasa udah ada tuh mate-nya di dalam diri. Tinggal kita cari soul kita. Soulnya. Oke, dalam ya. Asik gak? Asik. Jadi lebih komunitas atau tempat belajar atau seperti apa? Maksudnya bentuknya Ranum ini? Itu tuh jadi gini, ada saat kita terinspirasi, ngelihat postingan random di thread apa di Twitter waktu itu. Duh, bisa gak ya kalau kita ngedate itu bawa sertifikasi atau bawa laporan dari psikolognya masing-masing? Gitu tuh kayak menarik, jadi bisnis nih gitu. Nah, jadi kan ada dua kutub nih, one on one sama Anes kan cukup mahal. Gak semua orang mungkin bisa afford. Tapi kita juga mau democratize dating and relationship and self development. Akhirnya kita bikin Ranum. Ranum tuh kayak dalam tanda kutip sekolahnya lah, ladangnya. Bimbingan belajar ya. Bimbingan belajar. To find your soul. Gitu kan. Nanti di situ kita ada namanya, kita menciptakan maybe gitu, mensintesa satu assessment psikologi. Base-nya itu motivational value. Motivational value. Kalau yang terkenal mungkin yang pop itu kan 16 personalities dari MBTI atau DISC kalau misalnya masuk ke korporat. Ini motivational value, kita sintesa, terus kita jadiin namanya Ranum Kompas. Ranum Kompas. Yes. Oke. Kenapa namanya Kompas? Karena bentuknya kayak kompas, Mas. Mengenal diri sendiri gitu. Mengetahui motivasi dan arah hidup. Oh, ke situ. Karena kalau kita kenalan sama orang, yang paling susah adalah mengetahui niatnya dong.
Oke. Sikap bisa sama. Iya. Kita sama-sama minum kopi. Mas Aji minum kopi, aku minum kopi. Iya. Sikapnya sama minum kopi. Tapi aku ngantuk karena ngantuk. Karena ngantuk. Kalau dirimu karena haus. Iya. Nah kadang-kadang kita kenalan sama orang tuh terdistorsi sama sikap. Jangan mentang-mentang lo suka padel, gue suka padel, jangan-jangan kita cocok. Kagak. Belum tentu juga. Iya, gitu kan. Iya, sama-sama suka sebelah juga belum tentu ya. Betul. Kenapa daripada ke sebelah? Oke. Dan begitu sebaliknya Mas. Ya. Misalnya sikapnya berbeda. Misalnya Mas suka lari. Aku suka koleksi asuransi kesehatan. Oke. Sikapnya beda. Tapi motivasinya, niatnya sebenarnya sama. Sama. Security and health. Oke. Nah, Ranum Kompas itu kita sendiri kan yang gunain kan. Maksudnya Yes. yang melakukan tes itu untuk mengenal diri sendiri Yes. dan mengenal Value-value kita. value kita sehingga tahu calon pasangan yang tepat sesuai value itu gitu. Betul. Oke. Jadi mungkin teori sedikit ya. Jadi kenapa nama Ranum Kompas tuh ada macam-macam tuh value kita. Kita punya 10. Oke. Ada yang namanya power. Oke. Power tuh mau mendominasi. Gitu. Tapi lawan arahnya itu benevolence. Power? Ya power benevolence. Benevolence itu memikirkan orang terdekat. Gitu. Aku mentok tuh self direction. Oke. Self direction itu arahnya self direction. Self Yang direction artinya? tuh orangnya nggak suka diatur, mau begajulan Keras kepala, sendirian. keras Iya, kepala, nggak bisa ya. dibilangin dah, Oke. gitu. Lawannya itu security. Kenapa? Karena orang yang mau jalan jauh pasti bawaannya nggak banyak, nggak secure. Dia nggak bisa bawa. Orang yang sangat secure, yang mau settle, pasti nggak mau kemana-mana, susah. Jadi ada Nggak kayak berani sendiri gitu ya kalau Betul, secure ya. Oke. betul. Banyak pertimbangan dan sebagainya. Nah, bayangin Mas, kita ngedate, terus kita udah tahu nih motivasi sama-sama. Lu kayaknya orangnya kita sama-sama self direction, gitu kan. Tapi mungkin sikapnya berbeda, pilihan hidup yang diambil berbeda, tapi core-nya sama. Why not? Oh iya, jadi ada kecocokan di situ gitu ya. Betul. Oke, berarti kalau tadi kamu juga bilang bahwa mematangkan diri karena sesuai dengan kata Ranum, ketika diri kita matang maka akan lebih mudah dipilih orang. Itu kayak gini bro ya, daripada nyari kupu-kupu lebih baik bikin kebun atau taman sebaik mungkin. Betul. Sehingga akan dengan sendirinya kupu-kupu itu datang. Betul. Tapi ketika kita bicara tentang sampah, ya yang datang nggak mungkin kupu-kupu. Betul. Yang datang adalah lalat gitu kan. Betul. Nah itu justru fokusnya adalah dengan memperbaiki diri kita sendiri, maka kita akan lebih mudah atau akan lebih kelihatan gitu ya Iya. dipilih orang lain. Nah bicara tentang hubungan, ini kan dua laki-laki bercerita ngomongin relasi. Menurutmu hubungan itu apakah hanya romantisme aja? Atau ada hal lain ya selain romantisme? Ada friendship, Ada friendship? ya Oke. kan? Jadi mungkin yang orang sering kesandung atau nggak bisa memisahkan Ya. relationship sama love beda. Yap. Relationship Yeah. ya hubungan. Oke. Love adalah our state Oke. well-being kan. Oke, gitu. tapi kalau konteksnya kamu sama Anes gitu, misalnya relationship sebagai pasangan, apakah isinya selama ini hanya romantisme? Oh, tok? tentu tidak. Ada apa lagi? Friendship, Friendship harus berteman ya, business partner. business partner, apalagi berarti? Eh, Ada proses ini nggak bro? Masing-masing kamu dan Anes merasa bukan hanya romantisme, tapi ternyata dalam relasi ini menumbuhkan kedewasaan dalam dirimu sendiri? yes, pasti. Yes, oke. Gitu. Tapi yang lucu Mas, ini tentang friendship. Oh, lebih ke tentang friendship. Yang sering dalam tanda kutip diremehin sama orang. Iya, ketika sudah suami istri Iya, atau menikah atau iya. pacaran, relasi gitu, Iya. kenapa diremehkannya? Jadi gini, kalau anak sekarang aku perhatiin based on observasi kita di Ranum dan Anes, sekarang orang mau langsung nyari jodoh. Aku mau nyari jodoh, aku mau langsung nyari pacar. Dulu kita kalau mau nembak cewek berapa lama PDKT-nya? Iya, benar. Lama banget, temenan dulu, Iya. sahabatan dulu, belum dijadiin Gebetan. friend zone Oh, kadang-kadang friendzone, iya, gitu iya, kan. iya. Berarti kan kita sangat dipush untuk bisa menjadi teman yang baik dulu sebelum Jadi pasangan, jadi sebelum pasangan, jadi pacar pacar gitu ya. atau jadi ini gitu kan. Terus bedanya friendship sama romantisme atau kayak platonik dan romantik. Nah, ya kan ada romantik ada platonik. Platonik ini penting banget sebenarnya. Iya. Sebelum kita ngomongin romantisme ya, karena Iya. kayaknya romantis tuh menurut aku overrated.
sekarang. Gimana itu? Overrated. Terlalu terpapar orang banyak, tapi akhirnya value-nya turun. Oke. Gitu. Oke, ya. Padahal friendship sebenarnya itu core-nya dari relationship, bahkan pernikahan. Oke. Ini aku kasih perbedaan mungkin ya. Ya. Bedanya platonik atau friendship dan romantis. Romantis. Kalau romantis dulu deh. Romantis itu kan artinya kita nge-serve pasangan kita. Kalau aku nih, Iya. ya kan, gue mau bikin lo seneng. Romantis tuh gitu, gue mau bikin lo seneng. Romantis, ya. Wow, kasih bunga, kasih makanan dan segala macam, kasih hadiah. Ya. Friendship itu, gue mau bikin lo kesel. Oh justru. Ya namanya friendship ya, pertemanan ya. Bener kan? Iya. Kita cowok-cowok friendship pasti ngeselin satu sama lain. Iya kan? Tapi terus tujuannya apa bikin kesel? Kalau gini, kalau romantisme kita mau membuat kenyamanan ke pasangan kita. Iya. Kalau friendship kita mau membuat pasangan kita nggak nyaman. Kenapa? Why? Ya. Dulu zaman pernah ini gak kayak naik gunung bareng atau road trip bareng gitu sama cowok-cowok sama teman-teman. Oke. Terus ban pecah, lah gitu kan, ban pecah, wah susah, nggak nyaman, susah bareng lah, itu. Terus akhirnya solve problemnya, oke, akhirnya ada yang ditambal apa segala macam, terus pulang. Jadi cerita gak tuh? Jadi bonding gak pertemanannya, gitu kan? Pertemanan itu lekatnya dari susah, beneran. Dari bikin sebel gitu ya. Iya, susah bareng itu yang bikin kita melekat. Oke. Romantisme itu bermain di dalam kemelekatan, anjay. Jadi kalau kembali kita di dalam romantisme antara suami istri atau pacaran, pokoknya relationship ya, itu bukan hanya romantisme. Di dalam hubungan. Di dalam hubungan bukan romantisme. hanya di dalam relasi bukan hanya ada romantisme, tapi ada juga friendship. Iya, pertemanan. Dan kalau muncul pertanyaan gimana caranya menumbuhkan pertemanan di dalam relasi adalah dengan Ngeselin satu sama lain. ngeselin satu. Oke. Kita harus bikin kesel satu. Anggapannya Tapi kayak kan bermain bahaya bro kalau bikin kesel beneran ini misalnya bikin kesel gitu. That's Terus why- ternyata dianya kesel beneran. nah itu Bukan kan marah tapi iya, kesel, jengkel gitu. Jengkel ya. aja. Ada bukan sesuatu yang marah besar gitu. Iya, enggak perlu sampai misalnya violent atau yang membuat Iya. kita mau selingkuh berpisah. gitu ya, selingkuh. Kenapa alasan selingkuh? Iya biar kesel aja. Kan Iya, itu iya. udah di luar ini ya, Iya, di luar batas ya. Iya. Oke. Friendship itu pasti testing our limit. Contohnya apa? Kamu bikin kesel Anes apa? Yang sesuatu yang masih dalam batas pertemanan. Banyak sekali. Loh, dia langsung dari Iya. sumber. Iya, itu adalah bagian dari friendship. Yes. Yep. Dia dulu sebel banget dikatain gendut. Oke. Gitu. Dulu dia trauma banget karena cara dia coping perasaannya dia sedih, trauma segala macam pakai makan, akhirnya gemukan gitu. Tapi karena aku punya matanya Michelangelo, tahu gak Michelangelo? Michelangelo. Pematung Iya, kita lihat. iya. Namanya Michelangelo effect. Kita bisa ngelihat patung yang indah dari sebongkah batu. Iya. Nah, itu aku ngeliat Anes seperti patung yang kayak kalau kurusan cakep nih. Gitu. Nah, tapi sebelum sampai sana harus kuat dulu dong mentalnya. Oh. Jadi aku bilang rulesnya gini, I love you, but I want you to be better. Gitu, pelan-pelan, awal-awal, ayo olahraga apa segala macam. Kalau pas udah kuat 1 tahun terakhir, lu tuh obesitas nyet, gitu. Ya, Gitu. Jadi beneran menyampaikan kenyataan ya. Iya. Dan seringkali kenyataan itu nggak nyaman ya. Iya. Bikin kesel, bikin jengkel gitu ya. Iya. Oke, itu adalah bagian dari friendship ya. Dulu dia sebel banget rambutnya tipis. Oh, Kenapa lu sebel? Emang rambut lu tipis gitu. iya, kenyataan Gitu, di situ kenyataan ya. nangis-nangis. Tapi memang ada rule. Jadi kayak kalau bahasa aku namanya controlled chaos. Kontrol chaos. Kekacauan yang dikontrol. Iya. Jadi kayak kalau sparring tinju ada rulesnya tapi tetap pukul-pukulan tapi habis itu temenan lagi. Ya. Dan itu ngebentuk kita menjadi petarung yang handal kan, banyak-banyak Iya. sparring. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini menarik ya. Ada friendship ya di dalam relasi ya. Iya. Bukan hanya romantisme. Kembali ke laki-laki tidak bercerita. Karena sepertinya banyak laki-laki yang susah untuk bercerita, sulit untuk mengekspresikan perasaan. Di momen apa biasanya kamu sulit sebagai laki-laki, sebagai suaminya Anes mengekspresikan perasaan? Di momen apa di saat aku sulit kalau Atau kamu selama ini cukup mudah menyampaikan Enggak juga, perasaanmu? Enggak juga. Di momen apa? Kalau
kan being Iya. vulnerable ya kan. Iya. Kemarin acaranya kan juga Benar. ngomongin tentang being vulnerable ya. Betul. Iya. Kalau minta bantuan biasanya itu. Contoh apa? Bantuan Atau- handuk, ngambil handuk gitu atau kasih simbol itu ya, kasih simbol Enggak. itu ya. Mungkin di awal-awal itu agak susah kita untuk being vulnerable di hal-hal yang seakan-akan mencoreng kelaki-lakian kita based on standar sosial. Contoh? Misalnya, aduh gue pengen banget nangis nih gitu. Misalnya kayak gitu. Iya. Itu susah tuh. Susah kamu ekspresikan ke Anes Iya. juga bahkan ya. Bahkan kalau susah pun sebenarnya akhirnya aku udah bisa ya. Tapi dulu karena susah, terus akhirnya pas udah bisa aku bilang gini, Bi, ini sebenarnya gue nangis tapi gue gak keluar air mata. Gitu. Iya. Kan menangis sebenarnya nggak harus keluar air mata, Mas. Iya. Beneran Iya, loh. Bener. Kadang perasaan nangis udah ada di dalam hati kita. Iya. Tapi udah kering aja nih, kebanyakan cobaan hidup kan udah habis gitu. Atau kalau enggak matanya berkeringat. Pernah gak sih ngerasain mata berkeringat ya kan? pernah. Enggak netes sih, cuma kayak kelihatan ini bertambah banyak ini Iya, stok air matanya. berkaca-kaca. Iya. Jadi gitu kadang-kadang, nah yang salah kaprah kayak gitu. Mungkin nangis itu harus berderai air mata. Iya. Padahal cowok susah untuk berderai air mata. Namun sebenarnya kita juga bisa ngerasain nangis tanpa harus berderai air mata. Dan itu bisa dikomunikasikan. Kan itu kan mesti bisa dilihat kan, oh lu nangis karena lu berderai air mata gitu. Kalau Jadi di momen apa kamu biasanya seperti itu? misalnya kayak lagi ada biasanya family issue misalnya gitu. Aku mamaku tuh kryptonite aku lah. Mama tuh kryptonite aku, love hate relationship. Terus kalau udah mulai pusing banget dari marah, terus kayak ya udah deh. Tapi beneran loh ini capek banget ngadepin isu ini gitu kan, isu ini gitu. Ini aku sebenarnya nangis loh gitu. Atau dan masih cukup susah ya sebagai laki-laki, dan aku juga ngalami juga kadang masih cukup susah untuk menyampaikan perasaan kita ke pasangan kita kan. Iya. Iya. Kita terbelenggu sama tampilan visual. Kalau sedih itu harus nangis. Oke. Padahal kita bisa mengkomunikasikan, gue lagi sedih. Iya. Mungkin gue masih berfungsi sambil benerin aki mobil, sambil nyuci piring, Sambil sambil ketawa-ketawa pun kita masih bisa sedih sebenarnya. Iya. Jadi jangan terlimitasi sama tampilan visual. Iya. Belum lama ini ada cerita di sosial media gini bro. Ketika laki-laki ini suami istri, suaminya itu lebih sering memilih ngedrop istrinya di lobi mall atau di suatu tempat, lalu suaminya sendiri nyari parkir. Terus pada komen, ya memang begitulah laki-laki, seringkali kepingin punya waktu untuk sendiri. Iya. Relate kah seperti itu? Kalau perihal kepingin, aku kayaknya udah sebenarnya relate. Ya, punya waktu untuk sendiri. Punya gitu. waktu sendiri. Gini, kepingin itu kan berdasarkan dari kekurangan, Mas. Iya. Iya kan? Alhamdulillahnya aku sebelum ketemu Anes, aku udah puas sendirian. Iya. Momen-momen sendiriannya udah puas. Momen-momen puas sendirian, sedih sendirian, dan malah yang bikin aku termotivasi untuk punya pasangan adalah bukan saat kayak aduh gue sedih sendiri nggak ada yang temenin, bukan gitu Mas. Tapi aduh gue seneng tapi gue nggak punya teman berbagi. Lebih ke sisi itunya ya. Iya. Itu yang bikin sangat-sangat kesepian di saat kita seneng sendirian. Iya. Gitu. Wah nggak bisa nih, luber-luber nih. Yang ada ntar gue gila. Maksudnya kayak gila gini. Kadang-kadang nih aku misalnya di kantor lagi seneng gitu. Kayak, woi gue traktir gitu. Terus kayak apaan sih Yasir gitu. Wah harus ada channelnya nih untuk berbagi kebahagiaan. Akhirnya ya udah niat banget tuh nyari pasangan. Nah perihal tadi ada keinginan untuk menyendiri. Yes relate tapi aku udah lewat. Iya, karena laki-laki kan sekarang kan cukup banyak yang seperti itu. Kayak misal nali sepatu gitu. Habis nali sepatu kayak melamun aja gitu. Iya. Diem aja gitu. Iya. Iya. Ya berarti kan itu sebenarnya tanda bahwa dia lagi kekurangan waktu untuk sendiri. Iya. Itu udah kayak badan atau mentalnya ngasih sinyal gitu. Coy lu butuh bengong gitu. Benar. Dan sering banget aku lebih bisa nangis di saat aku sendiri daripada lagi sama Anes. Apalagi ngeliat-liat IG Reels misalnya ada bapak-bapak veteran perang terus dikasih bunga. Misalnya gitu kan. Thank you banget. Terus kayak sambil boket. Gitu kan. Gitu kan. Gitu-gitu. Tapi tetap aja kayak
Lu jangan masuk ke dalam WC ya, gue lagi sedih nih. Jadi masih ada rasa gitu ya. Masih. Jangan sampai pasangan tahu kita sedang nangis, sedang bersedih. Kalau laki-laki tidak bercerita, banyak orang yang relate dan justru cenderung ekstrim lah. Maksudnya mereka beneran mensupres emosinya. Gimana supaya laki-laki bisa bercerita ya bro ya? Gimana supaya bisa laki-laki bisa bercerita? Ya, bisa mengekspresikan emosinya, bisa ngomong ke pasangannya apa yang dia rasakan gitu. Dia nggak bakal bisa ngomong ke orang lain atas rasa apa yang dia rasain sebelum dia bisa mengartikulasikan perasaan di diri dia sendiri dulu. Regulasi dulu diri sendiri baru bisa ngomong ke orang pasangannya. lain. Percuma kita nggak bisa meregulasi emosi kita sendiri dulu. Oke. Tapi berharap orang bisa nemenin kita untuk bercerita. Misalnya kalau ada orang curhat, iya tapi curhatannya nggak jelas gitu, cuman misu-misu segala macam, misalnya kayak gitu. Itu malah jadi kecenderungan yang dengerin jadi sebel. Iya. Iya kan? Iya, Satu kecenderungan yang dengerin jadi sebel, atau kayak langsung kayak kita sebagai pendengar kalau ada orang cerita misu-misu pasti dorongannya mau ngasih solusi. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita mau curhat sama orang, tapi kita udah ngeregulasi emosinya sendiri. Terus gue biasanya nih kalau cowok cerita itu kalau masalahnya udah selesai. Kalau udah selesai. Kalau pas ada masalah dia nggak cerita. Cewek pas ada masalah dia cerita. Dia ada masalah. Kalau cowok masalahnya diselesain dulu baru cerita. Gue mau cerita kemarin gue gini gitu. Oke, berarti tadi ya gimana cara laki-laki bisa bercerita adalah dengan meregulasi emosinya sendiri dulu. Betul. Setelah emosi itu terregulasi baru bisa bercerita. Sama dilabelin. Dilabelin gimana? Dilabelin emosinya. Karena kadang kita cuma tahu marah doang. Marah, sebel. Padahal itu bisa aja sedih tapi high energy. Oke. High energy tapi sedih. Iya kan? Dilihatnya kita melabelkan itu marah gitu. Padahal kalau dibawa tidur atau dibawa mandi. Bisa jadi itu bukan marah. Iya. Rupanya gue sedih ya. Sedih. Kadang-kadang tuh misinterpretasi gitu. Apa yang kita rasain sama apa yang kita ekspresikan beda. Apa yang sikap kita juga berbeda. Nah coba deh belajar labelin itu. Gitu. Ada namanya mood meter atau kecerdasan emosional, cari di Google gitu kan. Ada level energi, ada level kenyamanan. Itu bisa bantu kalian buat meregulasi emosi, dan melabeli gitu. Oh, gue tuh lagi takut, lagi marah, lagi apa gitu. Jadi gimana mau bercerita kalau nggak tahu perasaan sendiri? Oke. Karena kan bercerita ini kan bagian dari komunikasi. Betul. Dan ya hal yang klasik bahwa komunikasi dalam hubungan itu memegang peranan sangat penting ya, menjadi pondasi yang sangat dibutuhkan dalam berbagai hubungan ya, bukan hanya dengan pasangan tapi dengan orang tua, dengan anak. Tapi kalau masuk ke spesifik tentang relasi dengan pasangan, gimana caramu supaya bisa ngobrolin hal yang sulit? Kan tentu ada momen-momen obrolan sulit kan, atau difficult conversation kan? Iya. Oke, hal yang sulit ini hal yang kayak filosofis mendalam, deep talk, atau hal-hal yang bikin kita friction. Yang kedua, yang friction. Yang friction, itu friendship. Oh itu friendship. Itu friendship. Berarti dengan pemahaman friendship akan lebih mudah diobrolin ya? Iya. Iya. Contoh apa frictionnya lebih ke... Frictionnya apa ya? Kita berantem apa sih, Bi? Saking banyaknya pilih-pilih. Oh, bangun pagi deh. Oh iya, yang satu bangun pagi, yang satu enggak gitu-gitu ya. Iya. Dulu sebelum nikah aku bangun pagi gampang. Oh justru? Iya, sesudah nikah ada yang anget-anget di sebelah susah banget. Tapi maksudnya gini, lu ikutan bangun pagi dong gitu biar. Tapi Anes tipe bangun pagi? Kagak. Oh juga kagak? Enggak, aku yang tipe bangun pagi. Tapi gak terlalu ini ya konflik ya? Konflik. Oh konflik? Itu konflik makanya. Karena kalau aku itu tipe orang yang susah tidur, susah bangun. Ya kan? Okay. Susah tidur, aku betah begadang. Tapi ketika udah tidur, susah bangun pagi. Beda dengan istriku, Indri, dia itu gampang tidur. Jadi gak bisa dia malam bangun itu. Iya. Tapi bangunnya pagi dia. Dia gampang tidur, susah bangun. Kalau kamu?
Aku gampang tidur, gampang bangun. Oh, gampang tidur, gampang bangun. Iya. Iya. Gitu, aku gampang tidur, gampang bangun. Tapi semenjak nikah, kayak ada sense bahwa gini, gue mau bangun pagi sendirian, tapi kok gue ngerasa, gue masa melakukan ini sendiri, gue sama istri gue dong, biar kayak ada kemauan untuk melakukan apa-apa tuh bareng. Gitu. Akhirnya jadi konflik. Akhirnya beberapa kali kita ributin kok. Ributinnya bukan kayak lu kenapa nggak bang? Enggak, kayak gua kasih dulu scientific reasonnya bangun pagi dong. Gitu, kayak. Memang pinter ya. Gitu-gitu. Jadi itulah makanya Mas butuhnya pertemanan. Itu tuh kayak sebuah ring tinju yang ngebuat kita bisa sparring, bisa ngomongin hal-hal yang susah tanpa harus berpisah. Oke, jadi gimana caranya biar komunikasi sulit itu bisa dilakukan adalah ya menganggap bahwa pasangan itu adalah teman. Gimana bisa berteman? Susah bareng. Susah bareng. Iya. Kayak tadi misalnya lagi teman akan terbentuk di saat ada environment yang susah. Susah bareng. Dan saling ngejek. Susah bareng dan solving itu bersama-sama. Kayak gitu. Iya. Jadi ada enjoyment di situ ya kayak. Ya ini memang susah, nggak mudah, tapi ada keceriaan di situ. Mungkin ada celetukan-celetukan yang nyebelin gitu. Betul. Betul. Kayak zaman ospek kan sebenarnya aku nggak dukung ospek, tapi sebenarnya spiritnya ospek itu adalah biar satu angkatan itu solid. Makanya dikasih sebuah environment yang challenging gitu. Naik gunung lah, disiram apa segala macam biar kayak wah kita solid bro gitu. Nah itu kan pertemanan. Aku sebelum nikah sama dia aja dramanya banyak banget gitu kan. Ditolak 2 kali lah. Sampai gua harus presentasi di depan orang tuanya gitu kan. Itu kan udah. Pakai itu slide gitu. Iya. Oh iya. Udah. Iya. Ngajuin proposal gitu ya ada itunya ya. Papa mamanya tuh polisi. Iya. Jenderal bintang 2. Iya kan kemarin ketemu ya. Yang nyokap kan ada kan. Mama tuh mamanya dia polwan. Reserse. Pernah kerja di FBI, bukan pernah kerja, pernah jadi tamu di FBI. Oke, sehingga kamu perlu beneran ini ya? Iya, terus aku datang dulu, aku kayak Mas Aji gondrong. Oh. Terus pakai sandal jepit naik sepeda, aku ke rumah dia. Rumahnya dia aja pagernya 2. Pagar pertama, masuk pakai sepeda, kucik. Pagar kedua, gitu. Terus kamu potong sekarang? Iya, bokapnya masih bapak kayak itu, potong rambut lo, gue siap gitu. Dan banyak dramanya, jadi kayak bahkan cobaan-cobaan di pernikahan pun beberapa tuh kalah berat sama sebelum kita nikah. Jadi pas menikah kayak segini doang gitu aja. Kemarin lebih susah dari ini, bisa lah kita ngelewatinnya gitu. Tapi dalam pernikahan tadi kan tetap ada komunikasi sulit selain bangun pagi. Pasti. Ada lagi kah yang perlu diobrolin? Maksudnya aku pengen tahu adakah momen yang sulit tapi ketika kamu berdua ngobrolin mengkomunikasikannya ternyata kamu bisa mengatasi masalah itu gitu. Selain tadi kelihatannya kan gak terlalu friksi ya karena ya bangun pagi dan ternyata Anes juga orang yang gak pro bangun pagi gitu. Adakah yang beneran berbeda? Kamu A, dia B atau kamu apa, dia apa? Oke. Enggak, aku nggak mau yang itu. Ini sudah terjadi konflik tuh. Gue nggak mau yang itu. Mau dikomunikasikan dulu. Tapi thank you. Oke. Itu dulu, itu juga bagus sebenarnya. Nggak harus juga sih bro. Jangan sampai habis podcast ini nanti. Jadi mau kemana podcast ini? Oke. Jadi ada satu gini. Itu udah diceritain belum sih waktu podcast sama Mas Aji? Sejenak dan mari. Oh oke. Jadi aku kan introvert. Aku introvert, dia dulu ekstrovert gitu. Terus awal-awal pacaran segala macam, pas kita jadian langsung lah nongkrong-nongkrong sama teman-temannya gitu. Terus aku overwhelmed, aku ghosting. Aku hilang. Dan saat itu aku belum bisa mengkomunikasikan perasaanku. Kayak gue ke Goa dulu ya, kayaknya gue capek. Aku nggak ngomong itu, tiba-tiba hilang 3 hari. Terus 3 hari kemudian aku halo gitu. Terus dia, lu ngapain hilang gitu kan? Udah kita ngomong gitu. Alhamdulillahnya Anes cukup dewasa, bilang gini, kita udah pada gede, lu kalau butuh waktu itu ngomong gitu. Ya udah deh, sekarang gini aja, kita bikin keyword. Keywordnya adalah sejenak dan mari. Di saat aku ngechat sejenak atau dia ngechat sejenak, artinya
No communication at all. Gua mau me time. Jangan gangguan. Jangan digangguin. Nah, yang ngomong sejenak harus ngomong mari. Artinya gue udah siap untuk ngobrol. Oh, kalau udah mau berkomunikasi lagi, ngomong mari. Oke. Bahkan saat kita udah menikah pun, di saat kita lagi capek dan meregulasi gitu, tetap dilakukan itu. Sejenak. Oke, gitu. Ya udah masing-masing dia journaling apa segala macam, regulasi emosi. Besoknya atau biasanya pas udah nikah udah lebih cepet tuh regulasinya. Dulu gue berhari-hari gitu. Sekarang paling sebelum tidur udah kayak mari gitu, baru ngobrol segala macam. Hal kayak gini aja sebenarnya kalau diterapin, malah banyak pasangan yang nggak bisa terima bahwa pasangannya butuh me time. Iya. Terus lu gak butuh gue, maksudnya apa? Ya, udah gitu kan. Iya. Karena kan perlu ada waktu break sejenak atau yaitu dari dengan keyword sejenak itu menandakan relasi memang dewasa gitu. Iya. Jadi bukannya terus harus diselesaikan seketika itu juga, tapi juga bukan berarti kan satu ekstrim diselesaikan sekarang di seketika itu juga nggak oke. Iya. Tapi ngilang tanpa kabar terus tidak membicarakan hal itu juga tidak oke gitu. Sehingga memang perlu di tengah-tengah. Salah satunya adalah itu tadi, itu is good point, maksudnya ngomong sejenak, dan itu berarti tandanya adalah perlu waktu gitu ya. Relationship is all about rules, Mas. Is all about batasan. It's all about boundaries. Kita berelasi pasti punya batasan gitu. Kita ngomongin batasan-batasan kita dulu gitu. Baru kita bermain di dalam batasan itu. Satu contoh dikit. Boleh. Sebagai bisnis partner, kita kerja berdua. Lu sering ribut kan juga sama bini lu kan? Pasti. Itu nama-nama masalah deh sebenarnya. Nama-nama masalah sebenarnya menggunakan pasangan sebagai bisnis partner itu. Ada keywordnya deh caranya. Seperti apa? Jadi gini, aku kan CEO, dia COO, ya kan. Operasional dia dong, perintilan segala macam gitu ya. Terus dia orangnya ekspresif kan. Aku orangnya problem solving banget. Pokoknya kalau ada something, gue mau langsung, apalagi bisnis nggak bisa dibawa perasaan dong. Bisnis gitu kan. Terus dia kalau lagi kita kalau jalan makan siang jalan gitu kan, terus dia ngobrol, aku punya ide begini dan ini begini. Terus ini seru deh bisa. Aku nganggepnya itu harus dilakuin. Aku tuh tendensinya gini, apa yang lu mau harus direalisasikan gitu. Aku ada tendensi kayak gitu sebagai ya senang aja kalau ngelihat istri punya keinginan kita ini kan kita realisasikan gitu. Satu hari dia ngoceh aja, ngidu aja kan, catat. Terus aku burn out. Bi, lu ngasih gue kerjaan banyak banget sih gitu. Terus dia bilang kayak gini, hah kerjaan? Enggak kerjaan. Lah itu lu ngomong-ngomong kenapa? Ya aku ini aja, ngide aja segala macam gitu kan. Oke, terus langsung pikir dong gimana nih caranya ngelabelin ini. Jadi ada 2 keyword lagi. Brainstorming sama decision making. Oh itu 2 hal yang berbeda. Iya. Space-nya atau room-nya berbeda istilahnya. Kalau dia datang, ada satu lagi kasus, dia datang nih, dia cuma mau minta decision making, dia cuma pengen yes or no doang dari aku. Tapi misalnya gini, Bi ini bagusan gimana? Coba duduk, menurut kamu gimana? Coba gini. Terus dia burn out. Bi, udah putusin aja gitu. Karena yang dibutuhkan ada decision making. Betul. Akhirnya kita bikin keyword, dia datang ke aku, Bi decision making. Oh ya udah, yes, no. Atau brainstorming. Ntar dulu, gue selesaiin dulu. Nanti abis makan siang kita brainstorming. Keyword kayak gitu. Jadi ada room-roomnya masing-masing. Karena kalau enggak, jadinya itu tadi ya. Enggak tahu dia butuhnya apa. Atau sebenarnya dia konteks pembicaraannya. Mas Aji, sorry ya. Mas Aji punya grup WhatsApp berapa berdua doang sama istri? Berdua aja? Ya, grup WhatsApp yang isinya cuma berdua sama istri. Nggak ada deh. Penting. Ngomongin bisnis, grup WhatsApp sendiri. Ngomongin operasional rumah tangga, grup WhatsApp sendiri. Ngomongin temen. Iya. Gitu, ngomongin liburan, kita liburan kemana di sini. Kayak gitu, Mas. Oh iya, biar ada roomnya masing-masing ya. Oke. Nah ini menyambung yang kita obrolin tadi. Ini muncul satu pertanyaan yang begini. Gimana caramu menyeimbangkan dirimu sebagai suami Anes? Gimana caramu menyeimbangkan dirimu sebagai partner, bisnis partner? Dan satu lagi, dirimu buat dirimu sendiri. Gimana kamu menyeimbangkan itu semua? Karena kan jadi banyak room kan? And menyeimbangkannya gimana? Mungkin ini agak
esoterik sedikit ya. It's okay. Boleh ya. It's okay. Di saat your identity dissolve, itu enak banget kemana-mana kayak gitu. Ada saatnya mungkin nanti ada sinyal. Alhamdulillah aku udah cukup aware sinyal-sinyal di mental dan badanku di saat kayak aku butuh ngecas sendiri dan aku bisa berkomunikasi itu. Gue nggak mau diganggu gitu, gue mau diam gitu. Tapi udah selesai ngecas, udah selesai. Abis itu aku buang identitas diriku untuk sebuah greater purpose gitu, low key banget ya, glorify purpose gitu. Jadi kayak akhirnya ya udah kita bermain peran gitu. Sehingga di situ tidak perlu mencari keseimbangan antar identitas itu ya. Nggak perlu gini. Di saat orang terlalu obses sama work life balance, dia malah stres, Mas. Iya. Dia mencari keseimbangan itu, mencari, akhirnya stres. Tapi di saat dia ngelakuin sesuai apa yang dibutuhin saat itu, momen itu. Misalnya 1 minggu kita kerja nggak pakai libur. Dan memang lagi momennya event, persiapan event. Ngapain mikirin work life balance di minggu itu gitu. Jadi kan work life balance itu udah lebih makro lagi gitu. Di saat momen itu harus kerja. Ini kalau kita di Jakarta, kita nggak ada tuh yang namanya suami istri. Memang bisnis partner. Di saat kita di Jakarta kita nggak suami istri, kita bisnis partner. Balik ke Bali baru suami istri lagi. Karena di Jakarta dia harus nge-serve mamanya, aku harus nge-serve mamaku, kita berdua harus nge-serve audiens kita, partner kita. Gimana mau jadi suami istri di tengah-tengah itu? Dan kita pas udah di pesawat, oke, working mode on, salaman, tak, langsung udah. Kayak gitu sih. Jadi latihannya pasti susah, tapi di saat itu kan anggapannya fleksibilitas identitas. Benar. Ya kan, kita udah bermain peran gitu. Mau kita menolak peran itu, ujung-ujungnya kita bakal ditampar sama kehidupan kayak lo harus mainin ini peran gitu. Mendingan kita sendiri yang mainin daripada kita yang didorong-dorong. Dan kembali lagi perlu ada batas tadi ya. Ini memang waktunya untuk work, ini waktunya untuk memang suami istri gitu ya. Dan ditambah lagi tadi ketika kita terlalu menggenggam erat atau attach dengan identity, kita jadi jumbalitan, kita malah jadi capek untuk menyeimbangkan identitas kita itu. Dan ketika itu semakin luruh gitu, identity malah lebih ringan gitu ya bro ya. Be like water, my friend. Busri sekali ya. Kita kan pernah podcast bareng ya, dan ada satu kesamaan bahwa relasi sehat itu memang perlu konflik. Nah, ngomongin konflik dalam hubungan, gimana mengatasi konflik dalam hubungan? Atau menyikapi konflik dalam hubungan? Menyikapinya adalah melihat itu sebagai kesempatan untuk bonding. Jadi konflik itu perlu ada dalam hubungan karena itu adalah kesempatan untuk bonding. Kita lebih erat. Kayak gini, kalau kan ada orang yang gini ya, aduh nggak ada sparknya nih gitu. Ada yang minta spark. Lu mau tahu gak artinya spark itu? Ya kan, spark tuh api. Api datangnya dari mana? Dari gesekan, dari friksi, dari panas. Gak enak. Dari konflik itu. Dari konflik. Trak. Jadilah sebuah api. Ya kan? Api gunanya apa mas? Meleburkan. Kalau kita mau ngelas besi, dua-duanya besi keras, ngeleburinnya pakai apa? Pakai api. Gitu kan. Jadi konflik itu percikan api yang meleburkan. Asik gak? Asik. Jadi ngelihatnya gitu aja. Dengan melihat seperti itu maka akan lebih mudah menyikapi konflik. Betul. Atau mungkin ada hal lain yang memang perlu dilakukan ketika konflik. Apa yang perlu kamu lakukan dengan Anes ketika terjadi konflik? Melihat itu sebagai masalah yang perlu diberesin bersama, bukan salah-salahan, bukan salah siapa. Walaupun mungkin the truth misalnya ya, dia kesandung bawa kopinya tumpah, gitu kan. Kalau secara apa ya bisa dibilangnya kayak visual atau yang terjadi beneran emang ini salahnya dia, tapi ya elah ya udah gitu, lap bareng-bareng tuh kopinya gitu. Jadi dan kita juga sadar kita
manusia yang tidak sempurna pasti melakukan kesalahan, Iya. ya kan? Jadi mungkin saat itu jatahnya dia lagi salah, mungkin besok-besok jatahnya gua lagi yang salah gitu. Tapi kan kalau misalnya mau hitung-hitungan, kemarin lu salah 3 kali, gua baru 2 kali, parah lu lebih parah, capek. Jadi transaksional malahan Betul. ya. Jadi Jadi, matematika malahan. Ngelihat konflik adalah, wah ada project baru nih yang perlu diselesain. Nah, gitu tuh Mas Haji. Ya itu cara untuk mengatasi konflik ya berdua ya. Tapi kenapa ya bro ya di dalam hubungan mesti ada konflik? Di dalam hubungan mesti ada konflik biar nggak bosen, gitu kan? Ke tadi ya, Iya. ke jawaban tadi ya biar nggak bosan. Kalau romantis mulu, Baik-baik aja terus tanpa konflik? hambar. Anggapannya kalau kamu suka makan apa? Pecel lele misalnya. Pecel lele, Makan pecel lele tiap hari emang males juga kan? Iya. Gitu. Jadi perlu ada konflik itu supaya nggak bosan ya. Iya, dan tanpa kita minta itu konflik ada pasti. Gak perlu diminta, terus juga muncul sendiri. Jadi tidak perlu mencari-cari masalah. Iya. Karena masalah akan datang dengan sendiri. Selalu ada dia gitu. Sehingga ketika di dalam hubungan terjadi konflik justru bersyukur ya. Iya. Wah, ada project untuk kita bisa bonding satu sama lain. Itulah pentingnya konflik dalam hubungan. Betul. Laki-laki zaman sekarang, nah ini kembali ke ngomongin tentang laki-laki dan maskulinitas. Apa tantangan terbesar laki-laki zaman sekarang? Atau mungkin laki-laki generasi sekarang? Karena bukan usia 30-an. Iya, iya. Misal kamu ngelihat usia berapa? 20? Atau menjelang 20? Apa tantangan terbesar laki-laki zaman sekarang dalam menjalin relasi yang sehat? Identitas. Gimana itu? Identitas yang dijaga terlalu kuat gitu. Kan gini, umur 20, umur belasan 20-an itu kan anggapannya masih polos-polosnya gitu kan. Oke. Terus informasi sekarang banjir, Iya. ya kan. Mungkin ya susah juga mindful scrolling segala macam. Ujung-ujungnya tetap aja tuh ada ya kan berita-berita yang ngeselin atau mungkin yang rage baiting kan sekarang gitu kan. Iya. Terus laki-laki masih gini apa segala macam gitu. Walaupun kadang-kadang kita nggak setuju, tapi secara subconscious itu kerekam Mas. Iya, masuk ke kita ya. Masuk ke kita gitu. Laki-laki masih gini A B C D E F G H I J gitu kan. Terus akhirnya apalagi sekarang ya banyak sih. Sebenarnya ini gimana ya? Cultural sih, ini masalah cultural ya. Perihal Berarti gender begini ini. bro, laki-laki sekarang lebih agresif. Maksudnya permasalahan tantangan terbesar adalah mereka menjadi laki-laki yang agresif gitu. Tergantung tempatnya. Kalau nyari duit agresif nggak apa-apa. Ya kan. Oke, ya. Aku rasa ini aku sok-sokan biologi ya. Maksudnya aku baca dan mendengar testosteron itu kan emang membuat kita lebih agresif gitu. Diterima aja keagresifan kita, tapi bukan kita jadi budak oleh testosteron itu. Jadi tantangan terbesar laki-laki zaman sekarang adalah Self control. self control. Self-control. Sebagai laki-laki ya. Iya. Iya. Self control dia supaya nggak impuls. Impuls macam-macam gitu kan. Ada yang nyari terlalu ambisius juga bisa jadi impuls. Atau kalau usia menjelang umur 20 atau 20-an atau mungkin sebelum itu pelaku bullying kan rata-rata laki-laki. Iya sih. Ya, itu kan self control juga, Bener. self control dari emosi Bener. marah mungkin. Bener. Aku juga korban bully dulu. Oh, oke. Aku dulu korban bully SD, terus SMP gue jadi bully. Balas dendam. Ya, balas dendam Terus biasanya. SMA, ya udahlah gitu. Iya. Apa? Iya, Iya. porno itu gampang-gampang Jadi banget. selain self control juga sekarang kena itu ya, porn itu ya. Mereka dengan mudahnya mengakses porn. Akses. Iya. Dan itu yang membuat mereka Iya, kalau dulu kita Punya nabung dulu mental. buat beli majalah jorok Iya. ya. Atau kalau enggak itu kan apa VCD aja. Iya VCD, benar. Belinya juga diem-diem, mesti ke tukang bajakan di mana. diselipin buku gitu, Nah, benar. dipinjemin ke teman-teman gitu ya. Ada effortnya Ada gitu. effortnya. Kalau sekarang begitu mudahnya. instant gratification itu tantangannya, Iya, self control. Self control. Gimana cara mengatasi tantangan itu berarti? Ini maksudnya masuk ke perannya Ranum ya. Maksudnya kan itu juga termasuk mematangkan
diri laki-laki kan. Iya. Bagaimana mengatasi tantangan self control itu, atau gimana supaya laki-laki generasi sekarang lebih mampu mengontrol dirinya? Kadang-kadang memang dorongan biologis memang sangat-sangat besar dan nge-hijack otak kita. Ya. Abisin tenaga lo di tempat lain yang lebih bermanfaat. Contoh? Nge-gym, Okay. misalnya kayak gitu. Baca buku, bikin konten, berbisnis. Jadi kayak cari channel yang bisa ngabisin energi lo. Setidaknya, walaupun itu nggak menghasilkan, setidaknya yang bukan destruktif. Gitu. Kadang-kadang kita pengennya energi ini harus ke convert jadi cuan, jadi follower, jadi viewer. Kadang ya kita coret-coret buku, gambar-gambar anime misalnya gitu kan, ngabisin, nggak harus dipamerin, yang penting nge-channelin energi kita setidaknya tidak destruktif gitu. Itu aja udah bagus. Oke banget ya. Banget. Iya, atau kalau seperti kata Dokter Tirta, kalau ada pikiran mesum gitu ya, lari gitu kan. Iya. Itu pun juga oke banget gitu ya. Bukan harus sesuatu yang wah atau cuan gitu. Betul. Ya. Iya. Aku tuh pertama kali ketemu kamu dan sampai sekarang aku ada penasaran yang begitu besar. Maksudnya gini bro, laki-laki concern terhadap relationship itu nggak banyak. Apa sih bro sebenarnya satu pengalaman hidupmu yang membuat kamu, tentu sama Anes, concern banget tentang relationship? Kenapa kok nggak otomotif? Kenapa nggak ke hal yang lain gitu? Kan banyak hal lain bro, politik kayak atau apa. Tapi kamu dan Anes itu concern banget tentang relationship. Apa satu pengalaman hidup yang membuat kamu berdua seperti itu? Ini terdengarnya sotoy ya. Terdengar mungkin sotoy dan idealis. Tapi aku mau berkontribusi terhadap masyarakat Indonesia juga. Aku mau berkontribusi terhadap negara. Tapi aku bukan orang politik. Dengan aku bisa bikin orang bahagia di relationship-nya dia bisa juga menjadi orang yang berbahagia di lingkungannya dia. Nggak toksik. Misalnya kita misalnya dulu kantor ada teman kerja atau bos yang ngeselin banget. Gue berani jamin di rumah juga dia nggak bahagia. Gitu. Sikap dia di kantor itu equal sama sikap dia di rumah. Kalau di rumah dia bahagia. Aku dapat tuh manajer-manajer yang enak banget gitu ya. Sama keluarganya tuh juga enak gitu. Nah, aku mau berkontribusi dari jalur itu. Ada teman-teman yang lain dari Mas Aji dari wellness meditation untuk berkontribusi ke masyarakat untuk jadi mematangkan individu. Ada yang dari politik, aktivis sosial, ada yang lingkungan segala macam. Nah, aku mau kontribusi dari jalur itu sebenarnya. Kalau itu kan lebih ke masa depan, future. Tapi kalau dari maksudnya dari masa lalu. Apa pengalaman hidupmu yang membuat kamu begitu concern terhadap relationship? Wah, keluarga gue hancur banget gitu. Keluarga aku hancur banget. Mama papaku udah cerai waktu aku SD. Terus gak lama kakekku meninggal. Terus keluargaku rebutan warisan. Sampai akhirnya lapor polisi masing-masing. Jadi sesama saudara tapi main lapor-lapor polisian buat ngurusin uang warisan. Dan sampai saat ini masih ada sisa-sisa kayak 100 juta, 150 juta. Masih panas gitu. Udah berpuluh-puluh tahun. Aku tuh kadang-kadang sama mamaku kayak ini duit bala gitu. Udah lu gak usah kalau bisa ambil aja tuh duit warisan gitu. Ini duit bala banget panas gitu. Masa berpuluh-puluh tahun attention kita habis buat ngurusin duit warisan. Let's say kayak gitu kan. Kayaknya tuh nggak tahu ini pengalamanku mungkin bias ya. Duit warisan tuh duit paling bala sih. Aku berharap ya kalau misalnya jadi ada negara gitu ya. Orang yang udah meninggal hartanya diambil negara aja gitu. Jadi korupsi dong nanti dikorupsi. Enggak jadi fasilitas umum. Misalnya kita punya rumah. Semoga beneran jadi fasilitas umum. Iya. Let's say ini kan idealnya ya. Distopia banget nih. Biar nggak jadi keributan keluarga ya. Perkelahian keluarga ya. Oke. Aku punya goal mati dengan harta nol. Ya ada bukunya itu. Iya, Die with Zero itu ya. Iya. Aku pengen kayak gitu. Gue punya anak kayak lu nggak bakal dapet duit gue sepeser pun. Karena aku pun juga begitu. Aku sama mamaku kayak
Nah ayo dong DP rumah buat mama, nanti kan buat kamu juga. Gini, aku ngomongin mama nih kayaknya ini jelek banget. Enggak, aku tuh sama mama love hate relationship. Aku minum bir bareng sama mama dan ngerokok bareng dulu. Jadi santai banget aku sama. Ini kan rumah nanti buat kamu juga. Enggak, gue gak mau punya rumah gitu. Bantuin mama dong buat ngurusin duit warisan ini. Aku nggak ngambil duit warisan dari mama sepeser pun, titik. Itu duit warisan mama, urus sendiri sama keluarga mama. Gua nggak mau ikut campur. Sampai aku pun sendiri nggak mau nerima sepeser pun uang warisan. Jadi karena pengalaman hidupmu itulah yang membuat kamu concern relationship ya. Aku nggak merasakan cinta di dalam keluargaku saat itu. Dan kamu kepengen bisa membagikan ilmu tentang relationship supaya teman-teman semuanya melalui Ranum merasakan cinta itu. Betul. Pertanyaan terakhir, apa satu pesan atau satu pelajaran penting tentang relationship tentu saja. Tapi mungkin terutama buat laki-laki ya. Yang ingin kamu sampaikan. Penting tapi banyak orang yang masih belum tahu. Satu yang ingin kamu sampaikan ke laki-laki tentang hubungan yang sehat. Apa yang ingin kamu bagikan? Oh oke, gini aja. Mungkin kalau cowok tuh nggak bisa dibilangin, tapi dikasih. Cowok tuh nggak bisa dibilangin kan, nggak bisa dikasih nasihat. Terima kasih sudah mengakui itu. Kita sama-sama. Gue tahu lo semua nggak bisa dibilangin, nggak bisa nerima advice, pengennya ngerasain sendiri. Karena kalau audiens cewek tuh suka dikasih advice, audiens cowok tuh disuka dikasih lapangan tembak. Suruh mereka hunting sendiri. Bukan bakso. Bakso lapangan tembak. Jadi mereka tuh nggak suka disuapin gitu, pengennya experience sendiri. Tapi at least ini bisa jadi memotivasi kalian. Apakah itu? Bercinta itu nikmat. Lo bisa punya istri lebih dari satu tanpa harus punya istri lebih dari satu. Kalau lo cukup boleh dielaborasi supaya tidak salah kaprah nanti ya kan. Iya. Tunggu, ini mau dimatiin dulu nih. Oh lanjut. Oke. Jadi kalau pernikahan lu udah seerat itu, di dalam pernikahan pun lu bisa bermain peran, lu bisa berfantasi, lu bisa bereksplorasi di dalam sebuah komitmen yang bikin lu sampai lupa untuk ngelirik cewek lain. Dan itu anggapannya kayak main The Sim. Gitu kan, tapi di dalam pernikahan seru banget, gitu. Jadi enak banget ya. sehingga dengan begitu nggak bosan gitu ya dalam relasi tersebut gitu ya. Iya. Oke. Thank you, kasih motivasi, jangan dikasih advice so tau lo gitu biasanya. Laki-laki memang laki-laki batu susah. Oke, thank you bro sudah ngobrol dari tadi tentang relationship dan terutama tentang Ranum ya. Dan kalau teman-teman mau belajar di Ranum, maka apa yang perlu mereka lakukan sekarang? Follow Instagramnya? Yes, ranum.co.id @ranum.co.id. Website? Ya sama ranum.co.id atau istriku @Coach Anes. @Coach Anes. Dan YouTube ya? YouTube juga ada. YouTube-nya Coach Anes atau juga. Ranum? Coach Anes juga. Coach Anes. Oke. Dalam waktu terdekat ada event? Ada nanti belum tahu ya. Ada announcement-nya. Berarti nanti bisa diupdate infonya terutama di Instagram ya. Aktif kan Instagramnya ya? Aktif banget. Oke. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan terkait Ranum dan sebagainya? Enggak sih, aman. Enggak. Oke. Thank you ya. Thank you very Dan much. di akhir segmen Puinan Selaras ada pembacaan surat seperti kemarin Anes juga membaca surat. Oh, ini tulisannya bagus ya. Oke. Silakan. Baik. Yes. Hubungan yang sehat adalah ketika kita saling memberi ruang tanpa merasa ditinggalkan. Oke, semoga selaras ya buat teman-teman semua yang nonton Pulinan Selaras. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya dengan Yaser bisa membantu menyatakan mental dan tentu saja menyatakan relasi. Sampai ketemu di episode Pulinan Selaras selanjutnya. Dah. Bye-bye. Bye-bye.